Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jasa perbankan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firdaus Dwi Mulia. Saya Dialova Eka Putri. Saya Gita Atia. Saya Sabrina Nugraha Mukti. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Gita. Saya akan menjelaskan pengertian jasa perbankan. Jasa perbankan merujuk pada berbagai layanan dan produk keuangan yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah, baik individu maupun institusi. Inti dari jasa ini adalah menjembatani pihak yang memiliki kelebihan dana yang biasa disebut penabung dengan pihak yang membutuhkan dana, peminjam atau investor. Layanan ini mencakup aktivitas utama seperti penghimpunan dana, simpanan, giro, deposito, dan penyaluran dana kredit pinjam, serta jasa lain di luar dari itu. Contohnya seperti transfer uang, pembayaran tagihan, penukaran mata uang asing, penerbitan kartu kredit atau debit, dan layanan konsultasi keuangan lainnya. Contoh layanan dari jasa perbankan ada 13. Yang pertama ada giro, kedua biliet giro, ketiga cek, keempat bank garansi, kelima wasel, keenam tabungan, ketujuh deposito berjangka, kedelapan travel check, kesembilan pusat informasi pasar uang atau PIPU, kesembilan clearing, ke-10 letter of credit, ke-12 transfer, ke-13 inkaso. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari giro. Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, kartu ATM, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan, antara lain biliet giro. Simpanan pihak ketiga tersebut ditata usahakan oleh bank dalam rekening giro atau current account. Pemilik rekening giro disebut dengan giran. Kepada setiap giran akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Simpanan giro ini setiap saat dapat diambil atau ditambah. Hal ini mengakibatkan rekening giro berubah-ubah. Karena seringnya penyetoran dan penarikan uang pemilik giro, rekening giro sering juga disebut dengan rekening koran. Contoh pembayaran giro ada dua. Yang pertama, alat penarikan. Perintah pembayaran meliputi cek, biliet giro, overdraft atau cerukan. Yang kedua, layanan transaksi bisnis meliputi inkasso dan clearing. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang biliet giro. Biliet giro adalah alat pemindah bukuan dana dari rekening giro kepada penerima yang disebut namanya, baik pada bank yang sama atau bank lainnya. Penggunaan biliet giro adalah untuk menarik non-tunai. Keunggulannya adalah dengan tidak menggunakan materi dan pembatalan sangat mudah dilakukan oleh si penarik. Biliet giro ialah surat perintah yang telah distandarkan bentuknya. Bank menerima perintah memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada penerima sama yang disebut namanya baik pada bank yang sama atau bank yang lainnya. Dengan demikian, pembayaran biliet giro tidak dapat dilakukan secara uang tunai dan tidak dapat dipindah tangankan melalui endorsement. Contoh pelayanan biliet giro ada dua. Yang pertama, transfer pembayaran bisnis meliputi pembayaran tagihan supplier, pembayaran uang muka proyek, pembayaran gaji massal. Yang kedua, transaksi non-tunai dan keamanan meliputi pembayaran jaminan atau deposit dan mengurangi risiko kehilangan. Selanjutnya, pembayaran giral. Pengertian dari pembayaran giral adalah sistem pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai atau kartal, melainkan menggunakan surat-surat berharga atau mekanisme pemindah bukuan. Jenis dan contohnya yang pertama, cek. Perusahaan membayar vendor menggunakan cek senilai 50 juta.
Vendor kemudian menyetorkan cek tersebut ke banknya untuk dicairkan. Yang kedua, bilet giro. Seseorang menggunakan bilet giro untuk mentransfer dana sebesar 15 juta dari rekeningnya ke rekening pemasoknya untuk melunasi tagihan. Yang ketiga, uang elektronik atau e-money menggunakan aplikasi dompet digital atau e-wallet untuk membayar makanan atau menggunakan kartu tol, e-tol. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina. Baik, di sini saya akan membacakan tentang cek. Pengertian cek adalah alat pembayaran non-tunai yang memberikan perintah kepada bank untuk memindahkan uang Anda kepada orang lain. Jenis dan contohnya, yang pertama itu ada cek atas nama. Di kolom penerima tertulis bayarkan kepada Budi Santoso, hanya Budi Santoso yang bisa mencairkannya. Kedua, cek atas unjuk. Cek yang pada bagian penerima hanya tertulis tunai atau dibiarkan kosong sehingga siapapun yang membawanya dapat mencairkan dana. Yang ketiga, cek kosong. Seseorang menerbitkan cek senilai 50 juta rupiah untuk pembayaran, namun saldo di rekeningnya hanya 30 juta rupiah, sehingga cek tersebut dianggap kosong. Selanjutnya, bank garansi. Bank garansi adalah layanan perbankan yang memberikan jaminan dari bank untuk melindungi pihak yang menerima jaminan jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Contoh penggunaan bank garansi termasuk yang pertama, bank garansi untuk tender atau lelang. Gunakan oleh kontraktor yang ingin mengikuti tender proyek. Kedua, bank garansi untuk pelaksanaan proyek diberikan setelah kontraktor memenangkan tender dan menandatangani kontrak. Yang ketiga, bank garansi untuk uang muka diberikan saat pemberi proyek memberi uang muka kepada kontraktor untuk memulai pekerjaan. Selanjutnya itu ada wesel. Wesel adalah perintah tertulis dari penarik kepada seseorang untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Untuk memastikan pembayaran pada jatuh tempo, seringkali diperlukan akseptasi wesel, di mana pihak tertarik berjanji untuk membayar. Jika bank yang mengakseptasi itu disebut bankers acceptance, jika pedagang itu disebut trade acceptance, yang biasanya lebih sulit diperdagangkan. Ada dua cara penagihan wesel. Yang pertama itu clean atau cash draft. Pembayaran dilakukan dengan menunjukkan identitas dan menandatangani tanda terima. Yang kedua, dokumentari draft. Pembayaran dilakukan dengan menyerahkan dokumen pengiriman barang yang diminta seperti bill of lading atau airwheel bill. Next, selanjutnya, tabungan. Pengertian tabungan simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut cara-cara tertentu. Sarana simpanan tabungan. Yang pertama itu ada buku tabungan, dokumen yang bersih catatan saldo, transaksi setor dan tarik. Nasabah menggunakan buku ini untuk menarik dana secara langsung di bank. Kedua, slip penarikan. Formulir yang harus diisi oleh nasabah untuk menarik dana berisi nama, nomor rekening, jumlah uang, dan tanda tangan. Slip ini biasanya digunakan bersama buku tabungan. Ketiga, kwitansi. Bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank berfungsi sama dengan slip penarikan. Yang keempat, kartu ATM atau anjungan tunai mandiri. Kartu plastik yang memungkinkan penarikan uang tunai secara otomatis melalui mesin ATM. Pengertian tabungan simpanan dari pihak ketiga kepada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut cara-cara tertentu. Selanjutnya itu ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah simpanan di bank dengan jangka waktu pencairan yang telah ditentukan dan memberikan bunga yang lebih tinggi dari tabungan biasa.
Bunga deposito berjangka dapat diambil setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai kesepakatan dengan pilihan pembayaran tunai atau non-tunai. Saat jatuh tempo, dana pokok dan bunga dapat diambil setelah dipotong pajak. Pengambilan deposito adalah proses menarik dana simpanan berjangka dari bank setelah jangka waktu yang disepakati berakhir. Berbeda dengan tabungan biasa, deposito tidak bisa diambil sewaktu-waktu, melainkan hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo untuk menerima dana pokok ditambah imbal hasil atau bunga yang telah disepakati. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Dialova. Di sini ada jenis-jenis deposito. Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka adalah jenis yang umumnya dapat ditemukan dalam semua bank. Umumnya jangka waktu sudah ditentukan oleh bank, yakni 1, 3, 6, dan 12 bulan. Deposito berjangka akan diterbitkan dengan nama pemilik deposito. Beberapa bank melakukan pembayaran bunga deposito setiap bulan. Ada juga yang setelah jatuh tempo jangka waktu deposito. Kamu dapat mencairkan bank secara online maupun offline, tergantung jenis bank yang kamu pakai. Namun, jika kamu mau melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo, kamu akan dikenakan denda dan bunga tidak ditambahkan dalam dana awal. Terus ada sertifikat deposito. Sistem dan prosedurnya sama seperti deposito berjangka pada umumnya. Hanya saja sertifikat deposito diterbitkan tanpa nama pemilik deposito dan bentuknya dalam sertifikat. Deposito jenis ini dapat dicairkan oleh siapapun yang memegang sertifikat. Biasanya sertifikat deposito harus dicairkan secara langsung di bank. Terus ada deposito on call, punya jangka waktu yang jauh lebih singkat dari dua jenis deposito sebelumnya. Nasabah dapat menyimpan deposito dalam hanya 1 minggu hingga kurang dari 1 bulan. Perbedaan dengan jenis deposito lainnya juga pada nominal uang yang disetorkan, yakni minimal 50 juta atau 100 juta, tergantung aturan bank. Dengan nominal awal yang tinggi dan jangka waktu singkat, suku bunga deposito pun biasanya akan lebih tinggi serta dapat dinegosiasikan antara nasabah dan bank. Next. Terus ada cek. Pengertian dari cek sendiri adalah cek perjalanan atau traveler. Cek adalah dokumen kertas yang dapat digunakan seperti cek kertas standar dan uang tunai. Cek ini berfungsi saat kamu sebagai wisatawan bepergian membawa uang tunai dalam jumlah besar atau berlibur ke luar negeri agar memudahkan transaksi pembelian kamu. Karena tidak semua alat pembayaran di negara lain memiliki kartu debit atau kredit berlaku dengan milik kita. Cek perjalanan dapat kamu dapatkan di sebuah bank yang mana selembar cek bernilai sesuai nominal yang tertera dan isur. Artinya pihak bank akan membayar nominal tersebut kepada kamu yang menandatangani cek tersebut agar ketika di perjalanan nanti kamu dapat ditukarkan di bank penerbit atau mitra lainnya. Terus keuntungan dari menggunakan cek perjalanan itu, yang pertama ada akses teknologi rendah ke uang tunai. Di banyak tempat kamu bisa mendapatkan uang tunai dalam mata uang lokal di ATM, tetapi jarang terjadi di beberapa wilayah di dunia. Terlebih lagi, ATM dapat mengalami malfungsi, jaringan komunikasi mungkin terputus, dan mesin terkadang kehabisan uang. Dengan adanya cek perjalanan, kamu dapat menukar uang tersebut di bank mitra yang ada pada negara tersebut untuk mendapatkan mata uang lokal, keamanan lebih. Yang kedua ada cek perjalanan menjaga keamanan uang kamu, karena penerima dapat menyimpan perjalanan untuk keadaan darurat tanpa risiko kerugian finansial besar seperti kehilangan kartu kredit dan debit. Yang ketiga ada kontrol mata uang. Membeli cek perjalanan dalam mata uang negara tujuan membantu kamu menghindari terjadinya sesuatu yang dalam hal nilai tukar. Karena biasanya ketika mengunjungi suatu negara, kamu juga harus memperhatikan nilai uangnya apakah naik atau turun.
Terus yang keempat ada memiliki masa berlaku tak terbatas. Karena cek ini tidak memiliki masa kadaluarsa, maka kamu bisa dengan tenang menggunakannya. Tapi usahakan untuk menggunakan selama perjalanan kamu berlangsung karena ada kemungkinan inflasi pada uang di masa mendatang. Ini juga berlaku ketika kamu pulang dari perjalanan. Kamu tetap bisa menukar uang yang ada di cek tersebut. Next. Terus ada Pusat Informasi Pasar Uang. Pusat Informasi Pasar Uang atau PIPU adalah platform atau organisasi yang menyediakan informasi mengenai transaksi dan instrumen pasar uang, seperti harga, suku bunga, dan berita pasar, untuk membantu para pelaku pasar membuat keputusan investasi. Elemen dalam market pasar uang meliputi instrumen-instrumen yang diperjualbelikan, seperti surat berharga pasar uang atau SPBU, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, commercial paper atau pressure bills, T-bills, dan promissory notes. Terus ada clearing. Pengertian clearing adalah proses pertukaran warkat atau data keuangan elektronik atau DKE antar bank atau lembaga keuangan yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain. Proses ini memfasilitasi transaksi non-tunai yang efisien dan aman, terutama untuk jumlah besar, dan menggunakan lembaga clearing sebagai perantara. Next. Pengertian of letter of credit. LC atau letter of credit adalah teknik pembayaran perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir memperoleh langsung uang pembayaran dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Dalam hal ini, letter of credit adalah pembayaran yang diterima ketika barang dan berkas dokumen telah dikirim ke pemesan atau pengimpor. Next. Pihak yang terlibat dalam letter of credit, importir atau aplikan, pihak yang membeli barang dan mengajukan permohonan letter of credit ke bank. Terus ada bank penerbit atau issuing bank, bank yang menerbitkan letter of credit atas permintaan importir. Terus yang ketiga ada eksportir atau beneficiar, pihak yang menjual barang dan menerima jaminan pembayaran melalui letter of credit. Terus ada bank negosiasi atau negotiation bank, bank yang memeriksa dokumen dari eksportir dan melakukan negosiasi pembayaran berdasarkan L atau C. Terus ada bank konfirmasi atau conforming bank, bank yang mungkin diminta untuk menambahkan konfirmasi tambahan pada L atau C, memberikan jaminan pembayaran tambahan kepada eksportir. Yang terakhir ada bank pemberitahu atau advising bank, bank di negara eksportir yang menerima L atau C dari bank penerbit dan memberitahu eksportir mengenai penerbitan L dan C tersebut. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Saskia. Oke. Pengertian transfer. Transfer adalah pemindahan atau pengiriman dana atau aset dari satu tempat orang atau rekening ke tempat orang atau rekening lain. Layanan untuk memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain, baik di bank yang sama maupun berbeda. Transfer merujuk pada aktivitas pemindahan dana atau sejumlah uang dari satu rekening pengiriman ke rekening lain penerimaan. Keuntungan transfer bagi nasabah. 1. Memperoleh penghasilan dari biaya pengiriman dan untuk pengiriman ke daerah tertentu. Nasabah dikenakan biaya provisi dan komisi. 2. Memperoleh dana cash dari uang yang dikirim dan dana yang mengedap selama pengiriman atau selama uang hasil kiriman belum ditarik atau dicairkan nasabah penerima. 3. Merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada nasabah sehingga nasabah merasa terbantu dan dihargai oleh bank. Pengertian inkaso. Inkaso adalah sebuah layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat atau dokumen penghargaan kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri dalam rangka penyelesaian pembayaran tagihan atau piutang berupa surat atau dokumen berharga yang dapat diproses
penagihan piutang berupa warkat maupun surat berharga yang tidak kunjung dibayarkan. Keuntungan pada inkaso. 1. Penghemat biaya. Penagih warkat di kota yang berbeda tentunya membutuhkan biaya besar. Dengan begitu, inkaso adalah salah satu solusinya. Pasalnya, biaya inkaso lebih kecil jika dibandingkan menagih mandiri, serta mengendalikan budget manajemen. 2. Lebih menghemat waktu. Selain dapat menghemat biaya, keuntungan dari inkaso adalah lebih menghemat waktu. Dengan adanya layanan inkaso, bank akan membantu Anda dalam melakukan penagihan, sehingga tidak memerlukan banyak waktu. 3. Terhindar dari resiko kehilangan. Sebagian besar penggunaan inkaso adalah perusahaan dagang yang mungkin sering melakukan pengiriman uang atau melakukan pembayaran dalam jumlah besar. Dengan menggunakan layanan inkaso, melakukan transaksi antar perusahaan akan sangat aman, terhindar dari segala resiko kejahatan. Data kasus terbaru. Data kasus terbaru, ancaman siber dan perlindungan nasabah 2024, latar belakang dan data kunci tren utama. Seiring pesatnya pertumbuhan transaksi digital banking di Indonesia, nilai transaksi tumbuh hingga 54,59%, yaitu pada September 2024. Resiko keamanan siber meningkat drastis. Intensitas serangan. Salah satu bank besar mencatat ada hingga 4 miliar serangan siber menargetkan sistem perbankan sepanjang tahun 2024. Fokus penyerang. Penjahat siber semakin fokus pada malware mobil, perbankan digital, dan serangan phishing finansial yang secara langsung menargetkan nasabah untuk mencuri data dan dana. Kasus dan tantangan utama atau ringkas. Area fokus tantangan atau insiden solusi dan dampak keamanan sistem serangan ransomware. Beberapa insiden ransomware seperti pada Pusat Data Nasional dan potensi klaim terhadap bank besar menunjukkan adanya celah pada infrastruktur vital. Bank harus meningkatkan investasi IT atau CAPEX secara signifikan untuk memperkuat pertahanan dan memulihkan data atau DPR atau BCP, perlindungan nasabah, malware, dan shipping. Nasabah menjadi titik terlemah. Modus soceng atau social engineering atau penipuan berkedok, kurir, atau undangan digital terus terjadi. Peningkatan literasi keamanan digital kepada nasabah adalah kunci. Bank harus proaktif dalam edukasi mengenal tanda-tanda penipuan. Kekhawatiran adopsi keraguan konsumen, sekitar 46% pengguna di Asia Tenggara masih ragu mengadopsi layanan perbankan digital karena kekhawatiran terhadap peretasan dan penipuan. Bank harus mengadopsi teknologi keamanan canggih, misalnya biometrik, untuk menggunakan kepercayaan dan meyakinkan nasabah. Next, selanjutnya kesimpulan. Inti layanan dan fungsi dasar. Jasa perbankan adalah layanan produk keuangan yang disediakan bank untuk menjembatani pihak surplus dana atau penambung dengan pihak defisit dana atau peminjaman investor. Layanan utama mencakup penghimpunan dana seperti giro, tabungan, deposito berjangka, dan penyaluran dana atau kredit, serta berbagai jasa lain. Alat transaksi non-tunai yang penting, giro, cek, dan biliet giro adalah komponen utama dari pembayaran giral atau non-tunai. 1. Giro adalah simpanan yang penarikan dapat menggunakan cek atau biliet giro. Yang kedua, biliet giro digunakan khusus untuk pemindahan non-tunai. 3. Cek adalah alat perintah pembayaran non-tunai kepada bank. 4. Jasa pendukung lain seperti transfer dan inkaso atau penagihan piutang berfungsi untuk memfasilitasi transaksi secara efisien dan aman. Fokus pada keamanan digital atau data kasus terbaru. Pertumbuhan pusat pada transaksi digital bank di Indonesia,
tumbuh hingga 54,85% pada September 2024, menempatkan keamanan siber sebagai tantangan terbesar saat ini. Ancaman fokus penjahat siber adalah pada malware mobile dan serangan phishing finansial yang menargetkan nasabah. Intensitas serangan cyber mencapai miliarder per tahun. Mitigasi. Bank harus meningkatkan investasi IT untuk pertahanan sistem dan memberikan literasi keamanan digital kepada nasabah yang merupakan titik terlemah dalam rantai keamanan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua dan Bapak dosen. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.